dahsyat buat hidup kami. Oh ajaib buat hidup kami. Oh rabaya 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 rabasyana ya rabaya rabaya rabaya. Kami nyatakan tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada Allah lain yang berkuasa selain Engkau Yesus Tuhan. Oh rabaya 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 rabaya. Kau dahsyat Tuhan. Kau besar, kau ajaib Tuhan. Oh rabaya rabaya rabaya. Makasih Bapak. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang bukan jauh dari hidup kami, tetapi Allah yang berjalan bersama dengan kami. Dengan kuat gagah kami berkata, kalau Allah bersama dengan kami, siapa lawan kami? Kami orang-orang yang tidak akan tergoyahkan. Kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di depan kami. Karena kami percaya kepada siapa hidup kami percayakan Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul memuji menyembah Tuhan, biar itu bukan hanya keluar dari ucapan bibir kami, tetapi itu keluar dari hati kami. Kami mengakui kedaulatan Tuhan. Kami mempercayai hidup kami sama Tuhan. Dan kami mempercayai Engkau dahsyat dan berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini saja Kau urapi kami, berikan kami telinga sebagai seorang murid, untuk kami menangkap pesan Tuhan, mengerti setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Sehingga firman itu datang kembali dengan sia-sia, berakar, bertumbuh dan berbuah atas setiap kehidupan kami pribadi masing-masing. Bapak urapi hambamu yang ada papanya ini. Pakai mulut bibir hamba menyampaikan apa yang menjadi isi hati kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang boleh sampaikan itu berasal daripada Engkau semata-mata Roh Kudus. Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas jemaat di tempat ini. Sementara firman Allah sampaikan, lawat setiap mereka pribadi lepas pribadi. Jamah mereka setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau kuatkan, Kau pulihkan setiap mereka. Bahkan Kau sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga pada saat kami keluar, kami bersama pada saat kami datang, kami peroleh sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera, jawaban doa. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan yang meriah pada kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Shalom buat yang di rumah juga. Saya percaya kita semua kabar baik ya saudara ya. Karena Allah kita yang luar biasa buat kita. Saudara, saya akan bawa firman Tuhan yang berbeda dari yang pertama, supaya saudara kenyang. Artinya gini, nanti saudara pulang atau besok yang nanti yang ibadah pertama sudah ditayangkan, sudah nonton juga. Ya, jadi sudah dapat 2 firman minggu ini. Saudara, yang tadi kita nyanyikan, gini ya, saya belajar, saya melatih diri saya, bahwa setiap pujian penyembahan itu bukan hanya sekedar kita nyanyikan. Ya, jangan hanya kita nyanyi kebiasaan dan kita nyanyi. Tapi kita tanpa mengerti, tanpa kita menghayati esensi dari lagu itu. Artinya gini, kita akan kehilangan kuasa daripada lagu itu. Setiap lagu itu adalah firman. Pada saat firman dikatakan, atau pada saat firman itu dinyanyikan, dengan understanding, dengan pengertian, dengan makna, saudara, saya percaya itu akan berkuasa atas hidup kita. Contoh yang tadi kita nyanyikan, yang tak mungkin bagiku. Kalau kita hanya sekedar nyanyi, itu hanya sebagai satu melodi yang enak, dan sedap didengar telinga. Tetapi waktu saudara memaknai kata-kata, setiap kata, saudara, walaupun itu mungkin lagu pujian, itu saya sering kali netes air mata. Ya walaupun lagunya sorak-sorai, Allah sanggup, gitu kan. Tapi sering kali saya menetes air mata. Kenapa? Saya belajar memaknai setiap kata dalam pujian. Karena saya percaya waktu kita menghayati, memahami setiap kata dalam pujian, itu firman berkuasa atas hidup kita. Dan itu pasti terjadi buat hidupan kita. Jadi waktu kita nyanyi, apa yang tak mungkin bagiku, itu pegang. Itu mungkin bagimu. Itu benar-benar satu penghayatan saudara katakan itu dari hati yang terdalam, dari hati yang percaya. Dan itu pasti terjadi atas kehidupan saudara. Lebaran lalu saya ke Sumba. Ya, mungkin sebagian banyak nggak tahu Sumba itu di mana. Sumba itu NTT.
Bali, Lombok, ya, Sumba. Saya pertama kali ke Sumba. Ya, waktu itu, waktu Lebaran saya pertama kali saya ke Sumba. Dan hati saya nyangkut di sana. Ya, nggak tahu Tuhan taruh sesuatu. Prosesnya begitu cepat sekali. Dari Lebaran sampai sekarang. Tuhan menganugerahkan saya tanah 2,3 hektar di sana. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Tetapi saya percaya sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Saudara, apa yang nggak mungkin bagi kita, bahkan nggak pernah terpikirkan, itu Tuhan siapkan buat kita. Lagu itu, yang tadi itu saya aminkan. Dan saya imankan. Saudara, apa kadang-kadang kita nggak pikir, Sumba, kita nggak tahu, saya waktu mau ke Sumba aja, Sumba itu di mana? Ya kan mungkin saudara juga nggak tahu Sumba di mana, saya juga nggak tahu tadinya Sumba itu di mana. Nggak pernah terpikir, nggak pernah nginjak, nggak pernah tahu, nggak pernah suatu hal. Tapi proses itu berjalan begitu cepat. Bayangin di Lebaran sampai sekarang. Tuhan anugerahkan tanah saya di sana, 2,3 hektar dengan posisi yang strategis. Ya, itu dekat sekali dengan resort terbaik di dunia. Ya, nanti saudara googling aja, saya nggak mau ini. Ya kan, resort terbaik di dunia. Itu saya dekat sekali di sana. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Bagian kita orang percaya hanya percaya saja. Makanya waktu kita nyanyi apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah kita lihat, Tuhan siapkan buat kita. Sekali lagi saya katakan jangan sekedar hanya nyanyi, tapi benar-benar itu dihayati, benar-benar itu diimankan, benar-benar itu diaminkan atas kehidupan kita. Maka itu akan terjadi atas setiap kehidupan kita. Berapa banyak lagu pujian yang setiap minggu kita nyanyikan. Pada saat kita imani lagu itu, saudara, itu berkuasa, itu luar biasa berdampak, saudara. Makanya kenapa ada orang yang istilahnya mengalami sesuatu hal yang besar, ada orang Kristen yang sama-sama firmannya sama, gerejanya sama, firmannya sama, tapi nggak ngalami. Kenapa? Seringkali kadang-kadang orang itu hanya sekedar nyanyi, orang itu hanya sekedar baca firman Tuhan, tapi nggak pernah menghidupi apa yang dia nyanyikan, apa yang dia bacakan itu, saudara. Makanya hari ini saya mengajak buat setiap daripada kita, mari, ayo kita mulai menghidupi apa yang kita nyanyikan. Makanya tadi saya katakan, mungkin lagunya lagu sorak-sorai, ya kan? Tapi waktu kita menghayati, nggak heran dan saya ngalami, air mata kita keluar. Gitu. Jadi bukan hanya lagu penyembahan, lagu yang slow, membuat mata kita terenyuh hati kita lalu kita keluar air mata. No. Tapi waktu lagu pujian sekalipun, waktu kita sedang lompat-lompat sekalipun air mata kita menetes. Kenapa? Kata kita menghayati setiap lagu itu. Waktu kita menyanyi Allah sanggup, iman kita percaya Allah sanggup membawa hidup saya lebih daripada pemenang. Bawa itu hayati itu setiap nyanyi pujian itu. Saya percaya itu akan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Jangan sia-siakan apa yang kita katakan, apa yang kita nyanyikan hari-hari ini. Tapi waktu engkau menghidupi, itu hal yang dahsyat, yang besar terjadi atas setiap kehidupan kita. Benar, apa yang gak pernah kita pikirkan. Bahkan gak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan siapkan bagi kita setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bagian kita, mari hidupi setiap apa yang kita katakan. Saudara, saya akan membawakan 1 Korintus 13. Ayat ini gak asing lagi, tapi kita akan lihat dari segi yang lain. 1 Korintus 13. Ini berbicara tentang kasih. Ya. Tadi pagi saya bicara tentang last call. Ya, kita ada hidup di dalam panggilan yang terakhir. Kalau sudah penasaran nanti sudah nonton YouTube-nya. Kita bicara tentang kasih. Kenapa ini penting sekali? Seringkali sejalan seiring umur kehidupan kita bersama dengan Tuhan, umur pelayanan kita. Seringkali kita lupa sama yang namanya kasih. Kasih ini menjadi satu dasar yang penting. Apapun yang kita lakukan, tanpa ini nol di hadapan Tuhan katanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, bayangin, apa kurang hebatnya? Dan sekalipun aku memiliki iman, bayangin, punya iman nih, yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wow. Ya, firman Tuhan katakan punya iman sebiji sawi aja gunung bisa pindah. Ini dikatakan iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali nggak berguna. Oh, ini dahsyat ya. Ini dahsyat kan. Bayangin, sehebat orang apapun, ya sampai punya semua bahasa manusia, bahasa malaikat dikatakan. Ya sampai mempunyai karunia yang bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki semua pengetahuan dikatakan. Memiliki iman yang sempurna. Semua itu nol di hadapan Tuhan tanpa kasih. Artinya kasih itu memiliki satu tingkat kedudukan yang
di atas segala-galanya. Orang punya iman kita katakan hebat. Punya iman yang sempurna ini dikatakan. Tapi sekali lagi, tanpa kasih, semua nol. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku dibakar. Wow, apa kurang hebat? Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apakah ini orang bukan luar biasa? Dia udah bagi-bagikan segala sesuatu. Bahkan serahkan hidupnya untuk dibakar mati. Tapi sekali lagi, tanpa kasih, itu nggak ada faedah, nol. Hari ini kita diingatkan tentang kasih Kristus. Ya, kalau ayat selanjutnya kasih itu adalah bla bla bla, sudah boleh baca. Tapi hari ini saya mau fokus tentang kasih Kristus. Kasih yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, kasih yang sudah memerdekakan kita, kasih yang sudah Tuhan curahkan buat kehidupan kita. Nah, tadi saya katakan sering kali seumur dengan kehidupan gereja kita, iman kita, seumur dengan pelayanan kita yang mungkin sudah bertahun-tahun, kadang-kadang kita kehilangan esensi daripada kasih itu. Antara pelayanan, antara apapun itu kadang-kadang tercampur dengan ambisi pribadi. Saya mau punya jemaat 2.000. Pertanyaannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan kasih atau berdasarkan ambisi? Sama-sama punya tujuan, tetapi kalau dasarnya salah, itu nol di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, sudah kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini penting bagi kita adalah meletakkan dasar yang benar, yaitu kasih. Apapun yang kita kerjakan harus punya dasar, yaitu apa? Kasih Kristus dalam kehidupan kita. Saya mau pelayanan apa? Kalau dasarnya nggak kasih, nol di hadapan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, apa dasarnya? Hanya uang, hanya PK, nol di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita dasar kita kasih, itu melebihi daripada segala-galanya. Dan itu yang sedang Tuhan cari hari-hari ini. Orang yang memiliki kasih Kristus. Apapun yang kita kerjakan. Kita kerja, kita berdasarkan apa? Bukan karena kita takut sama bos. Bukan karena kita takut, kita kerja rajin, bukannya karena kita mau naik gaji, bukan. Kita kerja yang sebaik-baiknya karena kita memiliki kasih Kristus. Kita melayani bukan karena supaya ditepukin tangan, supaya dipuji, hebat ya, khotbahnya bagus dan no. Tapi kita lakukan karena apa? Karena kasih Kristus. Pertanyaannya buat kita hari ini, seberapa banyak kita kadang-kadang lupa. Kita sudah melenceng bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah bercampur dengan ambisi pribadi kita. Kita nggak lagi meletakkan kasih Kristus itu sebagai dasar. Kasih Kristus sebagai satu hal yang utama dan terutama dan setiap apapun yang kita lakukan. Tadi kita sudah baca, apapun yang kita lakukan, bahkan serahkan tubuh kita untuk dibakar. Tanpa kasih semua itu nol di hadapan Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan lebih penting bagaimana kita mengaplikasikan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kita nostalgia sedikit ya mengenai kasih Kristus. Bukankah kasih itu yang sudah menyelamatkan kehidupan kita? Bukankah kasih itu yang sudah menarik kita dari neraka untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Di abad 20, ada sebuah kisah nyata. Pada awal abad 20 ada seorang jenderal dari Rusia bernama Samila. Ya, seorang lelaki. Ya. Ini bukannya cerita dongeng, ini cerita benar. Di awal abad 20. Ada seorang jenderal bernama Samila. Seorang jenderal ini berasal dari Rusia dan dia sedang mimpin pemberontakan pada saat itu. Jenderal ini terkenal kejam. Jenderal ini terkenal strict pegang hukum, ya, benar-benar menjunjung tinggi hukum. Apa yang dia katakan harus dilakukan, menjunjung tinggi. Suatu ketika di tengah pelarian mereka kehilangan bahan makanan. Jenderal marah, Jenderal Samira marah. Siapa yang ngambil bahan makanan? Harus dicari, ditangkap, dan dihukum cambuk 50 kali. Ya, panggil anak buahnya. Cari siapa yang mencuri bahan makanan itu. Bawa kemari dan harus dihukum cambuk. Jangan pernah kembali sebelum kalian menemukan siapa pencurinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ketangkep siapa yang mencuri bahan makanan itu. Laporlah sang anak buah. Komandan, kami sudah berhasil menangkap pencuri bahan makanan kita selama ini. Wah, sang jenderal senang. Bawa orang itu, hukum seberat-beratnya. 50 kali cambukan. Siap, komandan. Dibawalah ke hadapan sang jenderal.
Begitu sang jenderal tengok ke belakang, dia kaget. Kenapa? Karena yang mencuri bahan makannya adalah mamanya. Nah, biasa saya tanya anaknya, bukan, salah. Ini cerita tidak direkayasa. Ya, yang mencuri bahan makan ternyata ibunya, ibu kandungnya. Dia kaget si jenderal ini. Tetapi bagaimana dia harus mengambil keputusan? Kalau dia harus cambuk mamanya, ya, dia akan menjadi anak yang kejam. Dan dia juga tidak tega untuk menyambuk mamanya 50 kali. Apalagi mamanya sudah ada usia. Jangan kata 50. 5 kali cambukan mungkin sudah mati mamanya. Tapi di satu sisi dia juga mempertahankan apa yang selama ini orang percaya. Bahwa dia pegang hukum. Dia pegang istilahnya apa yang dia sudah perintahkan. Di tengah-tengah yang sulit. Dia berkata sama anak buahnya. Bawa wanita ini ke tempat penghukuman. Ya, jadi di sana kayak ada semacam mimbar kecil gini ya. Mimbar. Orang yang dihukum itu naik ke atas panggung. Ya, ke atas panggung. Bawa wanita ini ke panggung tempat penghukuman. Dibawalah sang mama ke tempat penghukuman di atas panggung itu. Mamanya sudah nangis, ya kan? Samila dengan muka yang tanpa bergeming sedikit pun. Ambil wanita ini, taruh di tempat penghukuman. Wanita ini harus mengalami penghukuman. Bawa mamanya. Setelah ada di panggung penghukuman, Samila menghampiri mamanya. Tahu sini jenderal kan, bajunya, pangkat, bintang, contoh cat. Ya, saya bilang contoh cat, saya nggak tahu. Ada kan biru, merah, kuning, hijau ini, ya kan, contoh cat. Ya kan, dia hampirin mamanya, dia buka baju seragamnya, dia tanggalkan. Lalu dia peluk mamanya. Waktu dia peluk mamanya, dia berteriak, laksanakan penghukuman. Algojo cambuk, bang, 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 50 kali. Tapi cambukan itu nggak kena satupun ke mamanya. Kenapa? Karena sang jenderal memeluk mamanya. Apa yang kita lihat di sini? Penghukuman dan kasih ada di sana. Pada saat ada pengorbanan di situ. Itu yang Yesus kerjakan buat kita. Allah harus menghukum manusia karena dosa. Allah nggak bisa kompromi sama dosa. Tetapi di satu sisi Allah mengasihi ciptaannya. Allah mengambil posisi di tengah. Apa hukuman harus terjadi, sementara kasih juga ada di sana. Yesus sudah menanggung itu semua di atas kayu salib. Di mana di situ ada kasih dan di mana di situ ada penghukuman. Keadilan Allah ditegakkan, sementara kasih juga bisa disampaikan di situ. Yesus tergantung di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya. Sudah kenapa saya katakan bernostalgia seperti ini. Kita mengingat, mengenang. Apalagi kita juga belum lama pasca. Supaya melihat bahwa itu loh yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apa sih yang kita minta lebih daripada Tuhan? Bukankah nyawanya saja dia sudah berikan? Masa sih janjinya dia gak berikan buat kita? Dia disuruh kasih Tuhan. Sama seperti jenderal Samila ini. Dia tanggung semua dosa ibunya. Kenapa? Karena penghukuman harus ditegakkan. Dia peluk ibunya dan dia berkata, sudah selesai. Jangan berbuat dosa lagi ibu. Jangan ngambil bahan makanan lagi. Itu yang Yesus sedang sampaikan buat kita. Dia mati tergantung di atas kayu salib. Karena kasihnya buat hidup kita. Makanya apapun yang kita kerjakan, tanpa kasih Kristus, tanpa kita mengingat kebaikan Tuhan, semua sia-sia. Semua nol. Makanya hari ini kita kembali diingatkan bagaimana hidup kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu bukan supaya kita, tetapi kita melakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Kenapa kita mengampuni orang lain? Bukan karena kita supaya kita dibilang baik atau apapun, no. Tapi supaya kasih Kristus itu nyata buat kehidupan orang itu. Apapun yang kita lakukan, mari pautkan semua dengan kekekalan. Hidup kita hidup yang sementara. Hidup kita bukan hidup di muka bumi ini. Hidup kita adalah hidup kekekalan.
Makanya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, sangkutkan dengan kekekalan. Yaitu apa? Kasih Kristus. Tadi saya sampaikan, kita kerja baik. Bukan supaya kita cari muka. Kita kerja rajin, bukannya karena supaya apa. Tapi kita lakukan itu karena kita punya kasih Kristus. Waktu kita punya kasih Kristus, kita menjadi terang. Kita menjadi terang. Saya pernah saksi. Ya, ini saya belajar ya melalui anak saya. Anak saya waktu itu kuliah sambil kerja part time 20 jam seminggu. Dia ada di Jerman. Kita sering ngobrol, ya telepon, ya sekarang gampang. Anak luar negeri pakai WA 3 jam nggak bayar ngomong istilahnya. Saya ngobrol sama anak saya 3 jam. Ada bapak-bapak yang di sini ngobrol sama anak 3 jam, kalau nggak ada lakukan. Ya, ini jauh nih. Saya ngobrol 3 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Jam dia di sono jam 7 sampai jam 10. Sampai dia juga kaget, Pak udah jam 10 malam di sini. Berarti Bapak di sono jam berapa? Dia bilang. Ngobrol. Anak saya itu kerja sambil kuliah. Di Jerman. Dia kerja sesuai dengan fakultas yang diambil. Ngambil energi terbarukan. Ya dia kerja di sana 20 jam. Lalu kita ngobrol. Dia bilang begini, dia lembur kerja, dia bilang. Nanti dia kerja lembur. Wow, saya bercandain dong. Mantep dong nih saya bilang. Lembur nih. Dapat tambahan banyak lagi nih saya bilang. Euronya nih. Enggak katanya. Nggak dibayar katanya lembur. Loh, saya bilang. Kok jangan mau dong saya bilang. Masa lembur nggak dibayar saya bilang itu. Enggak, cuma dikasih kupon. Dia bilang. Kupon makan di kantin perusahaan. Jadi dia nggak dibayar. Terus dia bilang apa? Saya belajar. Nggak apa-apa. Kita kerjakan aja yang terbaik. Wow, kalah saya sama anak saya. Saya bilang, jangan mau dong gitu kan. Ternyata enggak, kita kerjakan yang terbaik aja. Jadi dia kerjakan yang terbaik. Orang-orang nggak mau lembur, dia lembur. Hanya dibayar dengan kupon makanan. Ya, orang-orang kerja jam 5 dia selesai, dia extend sampai jam 6. Orang-orang pulang nggak bawa kerjaan, dia bawa kerjaan. Dia disuruh selesaikan proyek 2, dia selesaikan 5. Saya bilang, kamu yang benar aja kok ngapain, saya bilang gitu. Suruh 2 mah 2 aja, 3 juga bagus. Dia kerjakan 5, enggak, kita kerjakan yang terbaik. Saudara, itu luar biasa. Dasar daripada kita kasih, kita kerjakan yang terbaik bukan karena apa, kasih kita sama Tuhan. Saudara, dia diangkat luar biasa di sana. Dia diangkat, dia dipercaya. Bahkan hari ini sekarang, dia punya anak buah. Anak saya baru lulus kemarin, S1. Dia punya anak buah, orang bule, itu S2 semua. Dia yang mengepalai satu departemen. Jadi manajer yang dipercaya di sana. Sudah dengar, waktu kita menjadi terang, Tuhan akan angkat kita. Saya teringat dikatakan gini, waktu terang itu, waktu cahaya itu ada, itu nggak akan ditaruh di bawah tempat tidur. Terang itu pasti akan diangkat ke atas supaya semua orang akan lihat terang itu. Saya tangkap ini. Waktu saudara jadi terang, dengar baik-baik. Saudara nggak perlu ngemis apapun tentang Tuhan, saudara pasti diangkat sama Tuhan. Terang itu harus ada di atas. Makanya kenapa kita harus bangkit dan kita menjadi terang. Kita menjadi pemenang. Kenapa? Karena waktu saudara jadi terang, sudah pasti diangkat sama Tuhan. Saudara nggak usah tanya bagaimana caranya saya di atas, bagaimana caranya supaya diangkat, nggak usah. Waktu hidup saudara jadi terang, itu pasti diangkat. Karena firman Tuhan berkata cahaya itu, gantang itu nggak mungkin ditaruh di bawah, di kolong. Tapi pasti diangkat, ditaruh di atas. Saya belajar, saya mengerti. Maka apapun yang kita kerjakan, bukan karena supaya, tapi biar kasih Kristus yang boleh ada terus dalam kehidupan kita. Selalu cantolkan bagi saya bilang itu. Ya selalu hubungkan dengan kekekalan buat hidup kita. Bukannya tadi saya katakan hidup semaunya kita. Hidup asal-asal yang kita senang kita lakukan. No. Apakah hari-hari ini apa yang kita kerjakan itu semua berdasarkan kasih Tuhan. Ini jauh lebih penting. Tadi kita sudah baca semua. Bahkan Alkitab berkata gini, tadi 1 Korintus 13 ayat terakhir berkata begini. Semua akan hilang. Yang terbesar adalah iman,
kasih dan pengharapan. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Hari ini cek bagaimana kasih Kristus ada dalam hidup kita. Apakah kasih itu pudar dan kita terbiasa melakukan yang biasa, setiap minggu kita datang gereja, setiap minggu kita melayani, tanpa ada dasar apapun. Saya ke gereja, kenapa? Saya mengasihi Kristus. Saya ke gereja bukan supaya memenuhi bahwa saya hari minggu harus ada di gereja. Saya ke gereja supaya jangan nanti diteleponin sama pengerja, kemana nggak datang hari minggu. Enggak. Tapi kita ke gereja karena dasar kita kasih Kristus. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Itu yang penting buat kita. Dasar itu harus benar. Kenapa saya melayani Tuhan? Enggak. Bukannya saya mau salurkan hobi saya. Ya saya kalau enggak bisa main musik dan lain sebagainya. Enggak. Saya supaya bisa gini, supaya banyak teman. Enggak. Dasar kita adalah kasih Kristus. Waktu itu menjadi dasar atas kehidupan kita. Saya percaya terang itu pasti percaya atas setiap kehidupan kita. Kalau terang itu sudah percaya atas kehidupan kita, tinggal tunggu waktu Tuhan akan angkat tinggi. Daud, saya senang sekali dengan tokoh ini. Dia lakukan semua dasar kasihnya sama Tuhan. Dia nggak lakukan karena supaya enggak. Walaupun mungkin dia nggak dipanggil, ya saya percaya waktu Daud ada di padang, dia tahu itu kerajaan datang, ya untuk mengurapi Saul. Nabi itu datang, ya karena Nabi itu pasti datang ya, orang pasti sambut, pasti ramai lah minimal. Saya percaya Daud tahu ada yang datang di rumahnya, tapi Daud gak gila jabatan. Dia hanya nyanyi. Bagian dia adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagian dia adalah dasarnya kasih Tuhan. Dia hanya menyanyi. Mungkin waktu dia ada di padang, yang mengembalakan, Alkitab berkata 1-2 ekor. Ya, dia hanya nyanyi. Yang tak pernah kulihat dan yang tak pernah kuduga. Gitu kira-kira. Ya kan, dia hanya nyanyi. Kasihnya kasih Kristus. Dia hanya lugu. Waktu dia ketemu Goliat, dia nggak berkata begini, supaya orang tahu ya, gua hebat. Enggak. Daud cuma berkata, siapa orang yang menista Allahku? Siapa nih orang yang menghina Allahku? Kenapa? Kasih dia hanya tertuju kepada Allah. Dia lakukan itu hanya berdasarkan kasih dia sama Tuhan. Kemenangan terjadi. Dia nggak perlu promosi banyak-banyak. Tuhan angkat tinggi dia. Kenapa? Dia sudah jadi terang. Tuhan pasti angkat tinggi. Itu udah otomatis. Kenapa firman Tuhan katakan nggak ada terang yang ditaruh di bawah kolong. Terang itu harus diangkat. Jadi syaratnya kalau saudara mau diangkat sama Tuhan, mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, jadi terang aja udah cukup. Karena itu panggilan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Mari hari-hari ini coba mulai selidiki kehidupan kita. Apakah selama ini yang kita lakukan itu ada dasarnya adalah kasih Kristus? Ya kan, bahkan Alkitab berkata gini, kasih Kristus adalah dasar kehidupan suami istri. Apakah kita berdasarkan semua itu, semua dasarnya kasih Kristus? Jangan berdasarkan tentang apa yang Tuhan bisa beri buat hidup kita. Kadang-kadang orang salah ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan supaya saya diberkati. Soal tetangga sebelah, tadinya belum kenal Tuhan. Sekarang kenal Tuhan, tokonya 1 jadi 3. Saya mau ikut Tuhan. Kira-kira gitu. Itu salah. Dasarnya adalah bukannya kasih Kristus. Berapa banyak orang berkata gini, dia ke gereja, dia disembuhkan Tuhan. Saya juga mau ikut Tuhan supaya disembuhkan. Boleh. Tetapi kalau itu hanya jadi tujuan, saudara, kita akan rapuh di dalam iman kita. Dasar kita kasih Tuhan. Sadrak, Meksak, Abednego dipanggil sama raja untuk nyembah patung. Dia nggak mau. Dia mau dimasukkan ke dalam dapur api. Dia hanya berkata begini, sekalipun Allah nggak tolong, sekali-kali aku nggak akan menyembah patung tua dewan. Itu namanya berdasarkan kasih kepada Tuhan. Coba hari ini cek, apakah masih ada kasih Kristus sebagai dasar dalam setiap kehidupan apapun yang kita kerjakan. Kalau nggak ada,
Alkitab tadi 1 Korintus 13 berkata, semua nol, semua sia-sia, semua tidak berguna, semua tidak ada faedah. Mari hari ini kita kembali yuk kepada kasih Kristus. Bukankah dia Allah yang sudah menukarkan hidup kita. Dia sudah menyerahkan nyawanya buat kita. Dia rela mati buat kita. Dia seperti jenderal, dia tanggung semua dosa hidup kita. Dia sudah berikan segala-galanya buat kita. Masa kita tidak bisa berikan segala-galanya buat kita? Waktu itu ada seorang yang menguji Tuhan Yesus. Tuhan, boleh gak kita bayar pajak kepada Kaisar? Pertanyaan ini pertanyaan menjebak. Kalau Tuhan bilang, boleh, Tuhan pasti diamuk sama rakyat. Kenapa? Karena saat itu pajak sangat tinggi sekali. Tapi kalau dia bilang, tidak boleh, dia dianggap menentang Kaisar. Dan juga bisa ditangkap. Yesus berkata begini, ada koin? Ada. Mana? Gambar siapa ini? Gambar Kaisar. Berikan apa yang menjadi haknya. Tuhan sampai berkata begini, ada apa digambar dalam hidupmu? Kalau gambar Kristus, berikan itu sama Kristus. Adakah gambar Kristus dalam kehidupan kita? Adakah kasih Kristus dalam kehidupan kita? Kalau ada itu, berikan sepenuhnya buat Tuhan. Mari hari ini, yuk kembali ke posisi kita. Kita boleh punya ambisi, kita boleh punya tujuan apapun, boleh, nggak salah. Tapi semua itu harus ada dasar kasih Kristus. Hidup kita itu sudah dibeli. Hidup kita bukannya hidup sembarangan semau kita lagi. Hidup kita semua ada dasar kasih Kristus. Maka apapun yang kita kerjakan, tanya sama Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan buat hidup kita. Seringkali dengar baik-baik ya, banyak persoalan dalam kehidupan kita. Itu bukan karena Tuhan yang bikin masalah. Tetapi kita yang gak pernah tanya Tuhan atas kehidupan yang kita kerjakan. Kita hidup sembarangan, kita hidup mengambil keputusan seenak kita. Lalu kita timbul masalah dan kita selalu tanya Tuhan, kenapa masalah ini terjadi? Dengar baik-baik. Seringkali, saya mau katakan seringkali, banyak masalah dalam hidup kita. Itu karena bukan Tuhan yang kasih masalah buat hidup kita. Tetapi kita yang salah ambil keputusan karena kita gak pernah tanya kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita pikir baik, kita pikir benar, kita pikir kita pintar, kita pikir kita berpengalaman, kita ambil sesuatu dan itu salah dan merugikan kita dan membuat kita masalah. Lalu seringkali kita salahkan Tuhan. Mari hari-hari ini yuk bawa kehidupan kita berdasarkan kasih Kristus. Artinya gini, nggak ada satu langkah pun yang kita ambil tanpa keputusan yang daripada Tuhan. Pak, kalau kita nggak dapat keputusan gimana? Tunggu waktu Tuhan. Berdoa terus, tanya kehendak Tuhan. Jangan salah langkah karena kita nggak tanya Tuhan. Daud, waktu berperang, dia tanya sama Tuhan, Tuhan, ini orang Filistin kamu kasih gak? Serang, aku akan berikan. Menang. Beberapa hari kemudian, orang Filistin itu nyerang balik. Daud gak berkata gini, kemarin gue udah menang, sikat aja. Enggak. Dia tanya lagi sama Tuhan. Tuhan, ini saya serang gak nih Tuhan? Tuhan bilang, jangan, stop, muter ke belakang. Baru engkau serang. Lihat, kemenangan Daud. Karena dia nanya sama Tuhan. Berapa banyak keputusan yang kita ambil, kita tanya sama Tuhan. Coba direnungkan sejenak. Wah ini toko bagus nih, wah kita ambil, rugi. Wah ini diajar nih, wah kerjasama nih, rugi. Berapa banyak keputusan yang kita ambil tanpa kita tanya Tuhan. Makanya semua itu ada dasar Kristus. Kita nggak hidup gini loh. Kita kan ngakunya anak Tuhan. Ya, kita ngakunya kita dituntun sama Tuhan. Artinya, dalam setiap langkah hidup kita setiap hari, day by day, kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Waktu kita jalan, Tuhan, ke kiri apa ke kanan nih Tuhan? Kayaknya bagusan ke kiri, kata Tuhan enggak ke kanan. Karena kita ngakunya dituntun Tuhan, kita harus ikut ke kanan. Tuhan, ini maju apa berhenti nih? Kayaknya enakan berhenti ya Tuhan, kata Tuhan, enggak maju dulu, ikut. Wow, kalau saudara hidup seperti itu, saya mau katakan, hidup saudara hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hidupmu akan berbeda.
Hidup disertai Tuhan dan hidup tanpa disertai Tuhan. Bukan hanya kita jadi anggota gereja. Hidup disertai Tuhan adalah hidup yang berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya begini, setiap hari kita komunikasi sama Tuhan, setiap hari kita bincang-bincang sama Tuhan, setiap hari kita tukar pikiran gitu sama Tuhan. Mana yang terbaik yang Tuhan mau kita melangkah. Waktu Tuhan tuntun hidup kita, saya mau katakan, dia tuntun ke air yang tenang, dia tuntun ke padang rumput yang berumput hijau. Itu janji Tuhan buat setiap kehidupan kita. Jangan kita jalan seenaknya, oh itu bagus ya, jalan. Malah kata Tuhan, no enggak, tapi kita jalan seperti itu. Lalu sampai sono kita keblejok istilahnya. Ya, wah, masalah. Seringkali orang Kristen nyalain Tuhan malah. Seringkali bukan. Sebenarnya kalau kita mungkin ngikut Tuhan, masalah nggak sebanyak itu dan nggak separah itu. Bisa aja Tuhan memang tuntun kita. Masalah boleh ada, nggak masalah. Selama Tuhan tuntun kita, masalah nggak jadi masalah walaupun ada masalah. Tetapi kalau kita jalan sendiri, itu jadi masalah buat kita. Kemarin saya bincang-bincang, ada teman kakak saya. Dia bilang, dia ke rumah kakak saya yang satunya lagi, karena sedang sakit. Lalu dia ke sana, dia bilang begini, wah ini nggak bagus rumahnya, kenapa? Terlalu banyak air, dia bilang gitu. Ya, karena memang kakak saya itu senang piara ikan, ada akuarium ini. Jadi menurut dia, ya menurut pandangan dia, nggak tahu ilmu apa, ya mungkin ilmu feng shui atau apapun, ini banyak air, jadi nggak baik. Nah, dia cerita, dulu suaminya, waktu tinggal di daerah itu, sakit-sakitan. Dia bilang, kenapa? Karena dia juga nggak boleh banyak air. Di daerah dia ada kali, ada sungai. Nah, ya. Lalu dia pindah ke daerah yang agak ke tengah, daerah gunung. Sejak saat itu, suaminya nggak sakit-sakitan, kata dia. Dan bagi saya yang menarik, saya belum tahu kebenarannya. Katanya, suaminya itu pendeta. Keren kan? Ya kan, kalau suaminya nggak pendeta ya udah, itu kepercayaan orang lain, no problem. Tapi katanya suaminya pendeta. Saya mau niat ketemu sama itu pendeta. Saya cuma mau nanya begini, kuasa Tuhan kalah sama air. Masa hidup kita ditentukan sama banyak air atau nggak ada air? Itu namanya kita mendua hati. Saya mau ketemu tuh pendeta, keren juga, saya mau banyak belajar. Ya kan? Kalau saya pribadi, misalnya ada orang datang, wah rumah lu nggak bagus. Kalau lu pintu lu geser aja ke sini, lu kaya raya, misalnya. Ya, saya nggak akan lakukan gitu. Saya lebih baik hidup begini bersama dengan Tuhan daripada saya kaya raya tapi saya tinggalkan Tuhan. Atau lebih ekstrim lagi, saya sakit. Wah, rumah lu nggak benar. Lu mesti geser pintu lu pasti sembuh. Misalnya, saya lebih baik sakit sama Tuhan daripada saya sembuh tapi saya mengingkari iman saya. Kalau saya pribadi. Kenapa? Karena dasar kita harus mengakar kuat kasih Kristus. Bukan berdasarkan apa yang kita sudah dapat. Kalau orang bisa kasih kesembuhan lalu kita tinggalkan Tuhan kah? Kalau orang bisa katanya yang bisa kasih kekayaan, akankah kita tinggalkan Tuhan kah? No. Maka segala sesuatu sekali lagi saya hanya nggak perpanjang, saya hanya ingatkan buat kita semua. Yuk, cek sekali lagi. Apakah selama ini yang kita lakukan berdasarkan kasih kita sama Tuhan? Apakah hanya karena kesenangan kita, ambisi kita? Seringkali kadang-kadang, aduh Tuhan, saya harus ngampunin orang ini, enggak ada. Tapi saya ngampunin, kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau supaya Tuhan disenangkan buat setiap apa yang saya kerjakan. Itu dasarnya kasih. Tuhan, saya kalau bukan Tuhan, saya nggak mau loh. Ngampunin yang kayak begini, aduh. Ya kan? Tapi karena kasih saya sama Tuhan, saya lakukan. Tuhan, saya sih nggak mau loh, ini bos kayak begini, so hormatin. Udah bos kayak begini, bos kejam, udah bagus, gua kagak colong yang ngomong kasarnya gitu. Tapi karena kasih sama Tuhan, saya tetap respect sama bos saya yang kejam ini. Semua karena dasar kasih Kristus.
Waktu kita lakukan semua, hidup kita hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Karena semua dasar kita ada dasar kasih Kristus. Yang ada di benak kita, kasih Kristus. Yang ada di benak kita bagaimana supaya dia disenangkan. Biar orang boleh melihat, kata firman Tuhan, kebaikanmu dan memuliakan Bapakmu di sorga. Orang boleh lihat baik, bukan dia supaya puji kita baik. Orang lihat kita baik bukan supaya kita terkenal dia orang baik, bukan. Orang lihat kita baik supaya dia memuliakan nama Bapa kita di sorga. Kalau kita ketemu anak bandel, yang kita tanya siapa? Ini bandel nih, anak siapa sih? Nah, betul? Coba nih anak pintar, wah, pintar tuh anak tuh juara. Mana sih bapak mamanya? Nah, betul gak? Kalau kita baik, orang tanya, ini anak siapa sih? Oh pantes, Jemaat Mangga 2 WTC. Jelas, anak Tuhan ini. Tapi jangan bandel. Ini orang nipu sini, nipu sono. Ya, anak siapa sih? Waduh, nggak jawab deh saya. Ya, yang jelas bukan anak Tuhan. Ya, saudara, yuk hari ini kita mau lakukan kata kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang kita lakukan, kasih Tuhan. Tanpa itu semua nol, sia-sia, nggak ada arti. Kita hebat pelayanan, saya hebat khotbah, tanpa kasih Kristus nol, nggak ada nilai, nggak dilihat sama Tuhan. Dunia boleh tepukin tangan, dunia boleh bilang hebat, tapi di mata Tuhan, pret, nol. Maka mari kembali kepada kasih Tuhan, kembali kepada kasih Kristus. Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Saya untuk memain musik singer. Oh, rabasyakan ya rabaya.